berapa gaji standar untuk menikah denganmu? Hal seperti itu, Ustaz. Kira-kira boleh nggak sih wanita itu menentukan standar minimal istilahnya memberikan nafkah seperti itu, Ustaz? Bagi seorang wanita yang mau menikah, Mas Dika, kemarin dapat acara undangan nikahan ya? Iya, alhamdulillah Bang Sul. Ya Pak, lancar. Alhamdulillah. Cuman ya gitu ya. Sebenarnya teman-teman kita itu udah banyak yang udah siap nikah, maksud dari segi umur, dari segi kemampanan mungkin ya. Tapi kok kadang-kadang banyak orang itu yang baru umur sekian, istilahnya udah mateng banget, itu baru nikah. Padahal dia itu udah punya kesempatan nikah, tapi kenapa ya kok seolah-olah banyak aja yang menghalangi kayak gitu. Terus pakai merasa belum mapan ini ya, Nah, belum siap itu ini ya, belum mungkin. punya rumah, belum punya mobil satu, belum ini, banyak yang dipertimbangkan. Gimana Ustaz itu? Mungkin ada. bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Memang kita yang menjumpai beberapa ikhwan kita itu mereka ya bisa dikatakan terlambat menikah. Tapi yang pertama kita harus mengetahui ya, kenapa sih mereka terlambat menikah? Ya pasti antara satu dengan yang lainnya beda sebabnya. Kita mengetahui ada di antara mereka itu yang memang merasa ekonominya belum mapan. Ada juga yang orang tuanya belum memberikan izin. Ada juga di antara mereka yang memang masih ingin melanjutkan studinya. Atau mungkin sebab-sebab yang lain kita sendiri tidak mengetahui kenapa mereka sampai saat ini menunda pernikahan. Meskipun secara zahir kita melihat si fulan ini sudah layak untuk menikah, sudah pantas untuk menikah, tapi kenyataannya mereka memang belum. Banyak kita tidak bisa memastikan, atau kita pun tidak bisa memberikan solusi kecuali kita mengetahui dari setiap individu ini masalahnya di mana. Dan inilah yang perlu nanti kita menggali, atau mungkin ada masalah yang perlu disampaikan. Kita berusaha untuk memberikan atau mencari solusi bersama. Apakah mungkin yang disebut belum siap itu, Ustaz? Nah, belum siap ini apakah mungkin rasa takut, Ustaz? Nah, memang ya itu jadi masalah juga. Rata-rata memang dikatakan, atau ketika ditanya kenapa belum menikah, ya belum siap. Nah, Sekarang belum siap itu juga bermacam-macam tadi. Apakah belum siap ilmunya kah? Apakah belum siap memberikan nafkah? Bahkan juga belum siap menghadapi konflik. Artinya ketika bergabung orang lain dalam kehidupan kita, di samping di sana juga ada kenyamanan, ada ketenangan, ya pasti akan ada ya konflik, ada pendapat yang akan masuk dalam menentukan arah hidupnya. Ini pun juga akan menjadi penghambat orang tersebut untuk menikah. Nah, belum kesiapan ini yang memang tadi mengarah kepada ya rasa takut tadi akhirnya. Atau bisa dikatakan terlalu overthinking lah. Jadi nanti kalau saya nikah tinggalnya di mana? Nanti kalau saya nikah bagaimana menafkahinya? Nanti kalau saya nikah nggak bebas lagi. Sebagian pun juga demikian. Ya kadang antara ungkapan belum siap dan juga rasa takut ini ya beda-beda tipis lah. Yang ini harus diuraikan, dicari benang merahnya di mana, sehingga kalau memang ada perasaan takut, itu yang harus segera diselesaikan. Takutnya sebenarnya dari sisi mananya. Nah, Ustaz, terkait rasa takut ini kalau dari sisi orang, ini kebenaran kan saya punya anak perempuan ya. Kita punya orang tua seorang putri yang ingin menikahkan putrinya, itu kadang berpikirnya seperti gini, Dok. Saya membesarkan anak saya dari kecil sampai besar, kita biayai, kita berikan yang terbaik, otomatis kita mau ingin anak putri kita itu mendapatkan sosok yang paling tidak itu sama Mas Dika ya, yang bisa bukan sama sih, yang bisa menerima, mengemban tanggung jawab berikutnya. Masya Allah. Membimbing, menafkahi lahir batin, ya bukan sekedar cinta. Kehidupan kan bukan sekedar masalah cinta. Nah, kalau gitu misalnya orang tua dari si putri itu punya
perspektif sudut pandang seperti itu gimana, Ustaz? Ya memang setiap orang tua ya pasti mengharapkan anaknya itu bahagia, itu ya pasti. Bahkan dari satu sisi ada orang tua yang menahan-nahan anaknya untuk menikah itu ya alasannya ingin membahagiakan anak terlebih dahulu. Hanya saja keinginan kita untuk mendapatkan menantu yang terbaik tadi versi orang tua jangan sampai menghalangi, apalagi sampai menunda anaknya yang sudah siap menikah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Ayat ini berbicara kepada para wali, ada para orang tua, dan nikahkanlah anak-anak yang masih jomblo di antara kalian dan yang sudah siap untuk menikah, segera nikahkan mereka. Jika mereka tidak mampu, maka Allah yang akan mencukupkan mereka. Jadi memang tanggung jawab orang tua mulai bayi atau bahkan mungkin ketika masih hamil, lahir, kemudian mendidiknya, lalu kemudian menikahkannya. Apalagi kalau memang anak perempuan itu kan nanti kalau sudah menikah tanggung jawabnya sudah beralih, ketaatannya pun beralih kepada suaminya. Makanya di sini ya orang tua ya, kewajibannya adalah berusaha mencarikan yang ya terbaik untuk putrinya, untuk anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lainnya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kau redha dengan agamanya, dengan akhlaknya, ya maka nikahkanlah. Dan itu yang terbaik. Kalau tidak dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki akhlak, memiliki agama, ya pasti akan terjadi ya kerusakan. Dan ini ya standar minimal yang harus dipilih orang tua ketika menikahkan anaknya, itu dengan anak yang atau calon menantu yang memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki agama yang baik. Bahkan juga pernah dikatakan, ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ada seseorang yang memiliki anak perempuan, sudah banyak yang melamar atau ingin meminang putrinya tadi. Maka bertanya, kepada siapa saya harus memilih di antara laki-laki tersebut? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya nikahkanlah yang paling bertakwa. Ya memang standar bertakwa kita tidak bisa memastikan, tapi setidaknya dari korinahnya, dari indikasi kebiasaannya, dari lingkungannya, dari teman-temannya kita bisa mengetahui. Nah, kenapa dengan laki-laki yang bertakwa tadi, seandainya laki-laki bertakwa tadi mencintainya, pasti akan memuliakan istrinya, karena tahu ini adalah tanggung jawabnya. Kalau misalkan sang laki-laki tadi ternyata ya tidak menyukai mungkin beberapa akhlak putrinya, atau mungkin putrinya ini yang kurang taat atau sebagainya, maka laki-laki yang bertakwa tadi tidak akan mungkin mendoliminya, karena dia tadi adalah laki-laki yang bertakwa, tahu bagaimana bersikap, tahu bagaimana menghadapi istri. Ketika istri baik akan memuliakannya, ketika istri kurang taat pasti suami juga tidak akan mendoliminya. Jadi kita yang penting berusaha dengan jalur yang syar'i, lalu kemudian diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, jadi perspektifnya melihatnya dari jika ada yang melamar itu dari sisi nilai agamanya kuat, akhlakul karimah, insya Allah dari dua fondasi ini bisa berikutnya itu bisa ngikuti, Ustaz ya. Bisa gitu. Mungkin dalam sisi perspektif pria Bang Zul ya. Iya. Kadang itu teman-teman udah siap masalah agama, tapi kepikiran masalah kekurangan nafkah, mungkin Ustaz. Orang tua mungkin juga ya. Mungkin dari orang tuanya juga berpikiran, aku masih kerjaanku masih seperti ini, seperti itu Ustaz. Itu apakah boleh kita memaksakan untuk terus menikah ataukah nunggu mapan dulu Ustaz? Tapi ketika seseorang itu
apakah dikatakan mau siap nikah apa tidak, Mm-mm. terus nanti khawatir gagal misalkan, nunggu sampai sukses misalkan. Ya kita kadang alasan seperti itu bisa dikatakan sebuah alasan yang dibenarkan atau bisa jadi hanya sebagai pembenaran dari ketidakinginannya, tidak kesiapan. Kalau yang namanya tidak siap atau takut itu kan ya berarti kalau belum siap harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Dia dari kekhawatirannya itu dari sisi yang mana? Kita menikah itu bukan menunggu sempurna lalu kemudian menikah. Akan tapi ketika seorang itu menikah, dia berarti setelah menikah dia siap untuk bertanggung jawab. Dia siap untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah mengingatkan kalau kita ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi lebih sempurna, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai suatu kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya dia harus ada ikhtiar, harus ada usaha untuk memperbaiki diri, untuk memantaskan diri, dan untuk mempersiapkan diri supaya bisa menjadi suami yang ideal tadi. Makanya itu harus belajar, membaca bagaimana sirah Nabi, sirah para sahabat. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat itu ketika menikah, ya mereka dalam kesederhanaan. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk minta dinikahkan, padahal ya secara ekonomi biasa-biasa saja. Tidak ditanya berapa gajimu, berapa kebun kurmamu, investasinya sudah punya berapa rumah, gitu ya? enggak ditanya. Yang penting cukup Ustaz ya. Yang penting cukup, yang penting itu siap bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab. Karena nanti Allah bisa jadi akan mencukupkannya itu ya setelah menikah. Kalau menganggap cukup dulu baru nikah, manusia nggak ada yang merasa cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana libni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Seandainya seorang hamba, seorang manusia itu punya satu lembah emas, pasti pengen lembah yang kedua. Nggak akan merasa puas dengan dunia, merasa kurang terus. Kalau itu yang menjadi ambisinya adalah dunia tadi. Makanya Allah tadi mengatakan kalau memang miskin, Allah yang akan mencukupkan setelah pernikahan. Rasul juga mengatakan, ya masyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian siap untuk menikah, al-ba'a ini memang kalau secara bahasa di antara maknanya adalah mampu berhubungan. Tapi para ulama juga menjelaskan ini adalah mampu untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernikahan, mampu mencari nafkah. Rasulullah juga mengatakan iltamis walau bi khatami hadidin, yaitu nikahlah meskipun dengan menggunakan cincin dari besi. Ya, cincin dari besi berapa harganya? Tapi itu kan hanya sebagai mahar. Mahar boleh murah. Tapi setelah itu dia harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Kita bisa melihat bagaimana si laki-laki ini apakah selama ini dalam hidupnya, mungkin kalau dia masih pelajar katakanlah, masih mahasiswa, kok pengen nikah misalkan. Ya dilihat, dia tuh ketika belajar termasuk yang sungguh-sungguh apa tidak. Itu diantara indikasi bahwasanya kalau dia nanti mendapatkan tanggung jawab dalam rumah tangga, dia juga akan sungguh-sungguh. Tapi kalau dalam belajarnya bolosan misalkan, atau enggak rajin murojaah, tiba-tiba kok pengen nikah misalkan, ya ini kan alamat enggak akan berhasil pernikahannya. Dia saja bertanggung jawab pada dirinya sendiri aja tidak bisa. Apalagi bertanggung jawab pada orang lain. Makanya kesiapan itu tadi ya semuanya memang kembali kepada kita. Intinya kembali kepada hati kita. Ya kita jujur aja. Ngomong nggak siap itu sebenarnya takut atau sebenarnya itu ada gengsi yang masih dikejar atau memang ada cita-cita yang akan dicapai terlebih dahulu. Nah ini kan bisa dikompromikan, bisa didialogkan dengan orang tua supaya bisa menggabungkan semuanya. Makanya dalam kaidah
Itu para ulama mengatakan al-jam'u aula minatir. Dalam kaidah dikatakan al-jam'u aula minatarjih. Menggabungkan sesuatu itu lebih baik daripada harus memilih salah satu. Jika memang mampu untuk digabungkan. Bahkan kuliah dengan digabungkan dengan menikah, atau baru kerja mungkin 1 bulan 2 bulan tapi masih bisa menikah, insya Allah rezeki pun juga akan datang. Masya Allah, Syekh. Nah, Standar belum tuh? standar, ini standar Ustaz. Ya. Tapi dari sisi wanita Ustaz, Ya, berapa minimal gaji kalau ingin menikah denganmu? Nah, kan banyak Ustaz, konten-konten kayak gitu Ustaz. ya. Nah, kemarin yang viral di Surabaya. Di Surabaya kemarin tuh ada yang ditanya, berapa gaji standar untuk menikah denganmu? Hal seperti itu, Ustaz. Kira-kira boleh nggak sih wanita itu menentukan standar minimal, istilahnya memberikan nafkah seperti itu, Ustaz? Bagi seorang wanita yang mau menikah atau yang mau menerima lamaran seseorang, lalu dia menentukan standar, hukum asalnya boleh-boleh saja. Oh, boleh, Ustaz. Jadi dia menentukan standar untuk laki-laki yang akan melamarnya boleh. Akan tapi yang menjadi pertanyaan adalah standar ini dibangun di atas apa? Ini yang penting. Karena kalau seorang mau nikah tidak menentukan standar, dia berarti nggak punya visi, dia nggak punya cita-cita seperti apa, dia belum menentukan nanti arah rumah tangganya mau dibawa kemana. Kalau nggak punya standar sama sekali. Makanya penting juga memiliki standar. Hanya saja standar ini dibangun di atas apa? Yang paling penting adalah standar itu kan dibangun di atas agama tadi. Di atas ketakwaan. Kita tujuan untuk menikah, kita harus ingat tujuannya itu untuk apa? Tujuan untuk menikah adalah mengarungi bahtera rumah tangga di atas keimanan, ketakwaan, sehingga dua-duanya bisa sama-sama masuk ke dalam surga. Itu intinya. Jadi semua standar-standar yang ditentukan itu hendaknya yang bisa membantunya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apakah masalah gaji itu bisa sebagai standar? Memang para ulama itu ketika berbicara tentang kewajiban nafkah seorang suami terhadap istri, itu diantaranya adalah memberikan gaji atau fasilitas kepada istri sebagaimana kebiasaan istri diberikan fasilitas oleh orang tuanya. Ada mengatakan demikian. Artinya kalau misalkan memang seorang perempuan ini selama ini untuk kebutuhan rumah tangga itu sama orang tuanya dipenuhi semua, bahkan ada pembantu misalkan, meskipun dia masih anak-anak tapi punya pembantu, dia katakanlah nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah misalkan. Nah, kalau ada laki-laki pengen lamar wanita seperti ini, ya dia harus siap konsekuensi ini. Artinya harus siap menyediakan pembantu juga, karena kebiasaan wanita seperti itu gitu. Meskipun tidak semua wanita seperti ini juga, artinya ada yang akhirnya menerima, mau belajar, memasak dan lain sebagainya. Tapi kalau dikembalikan kepada urf tadi, memberikan nafkah kepada istri, itu nafkah yang biasa diperoleh wanita tadi sebelum menikah. Nah, berkaitan dengan standar gaji tertentu tadi, ya ini kadang dia mengatakan gaji standar itu berapa? Saya pengen 5 juta misalkan. 5 juta ini bagi sebuah rumah tangga ada yang bisa dikatakan cukup, ada yang bisa dikatakan kurang. Kalau memang dia tadi ya katakanlah kebiasaan orang tuanya ngasih segitu banyak misalkan, nanti juga berharap laki-laki yang bisa memberikan lebih, secara asal itu tidak salah. Tapi itu jangan jadikan harga mati. Nah, kenapa? Ya kalau nanti menunggu seperti itu terus, ya kalau laki-laki ada yang mau, tapi kalau ternyata ada yang tidak. Apalagi dalam Islam ini kan sudah memberikan batasan kepada kaum laki-laki nih, kalau mau menikah. Wanita yang dijadikan ideal untuk dinikahi adalah fatfar bidzatiddin. Carilah yang memiliki agama. Meskipun umumnya wanita itu dinikahi karena kecantikannya,
kekayaannya, nasabnya, keturunannya, kemudian juga karena agamanya. Tapi kan yang disuruh dipilih kan yang karena agamanya terlebih dahulu. Nah, kalau memang dia itu mungkin agamanya juga sudah bagus, kemudian dia menentukan standar gaji sekian, dia juga cantik, mungkin laki-laki juga banyak yang mau. Selama dia memang mampu, mungkin oke. Tapi kalau ternyata hanya mengharapkan gaji yang besar, dia sendiri dari segi keilmuannya kurang, dari sisi kecantikan juga biasa misalkan, atau dia cantiknya karena skincare aja misalkan. Tapi standarnya tinggi Ustaz ya. Iya, tapi standarnya tinggi. Ya ini laki-laki kan juga mikir juga sebenarnya. Jangan sampai standar yang dia tentukan terlalu tinggi, yang justru akan menjadikan dia terhambat untuk menikah tadi. Artinya idealis boleh, tapi kadang kita harus realistis. Itu yang paling penting. Idealis boleh, tapi kita itu harus realistis. Ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya, Mas Dika. Betul. Ini kalau tadi kan ada pertanyaannya kan tentang wali dari seorang putri yang bukan menuntut ya, mengharapkan calonnya itu mampu ngopeni lah saat mengarungi. Nah ini ternyata kita dapat jawabannya. Ini ternyata diharapkan calon suami itu paling tidak memberikan seperti yang diberikan oleh orang tuanya, meskipun itu bukan patokan resmi yang dinilai kan dari agama yang utamanya, Mas Dika ya. Oke. Berangkat dari teman-teman kita yang berlatar belakang broken home, Ustaz. Banyak dari teman-teman yang berlatar belakang broken home ini takut menikah karena trauma dari keluarganya sendiri. Bagaimana sih Ustaz untuk menepis rasa takut gagal menikah karena trauma dengan broken home di keluarganya sendiri seperti itu, Ustaz? Berkaitan dengan orang yang trauma, memang tidak semua orang yang trauma itu dikatakan mungkin tidak beriman gitu juga enggak juga ya, karena memang tingkatan orang itu mentalnya mungkin memang bermacam-macam. Tapi meskipun dari satu sisi ya kita tetap menekankan masalah keimanan terlebih dahulu. Artinya kebahagiaan anak itu tidak selalu ditentukan dengan kondisi orang tua sebelumnya. Bukan berarti ketika orang tua itu gagal, kemudian sang anak bisa menjadi gagal. Justru seorang mukmin itu harus bisa mengambil pelajaran dari kegagalan orang lain. Nah, katakanlah orang tua itu gagal. Sebagai seorang anak, seharusnya lebih mengetahui kan, kenapa orang tuanya itu gagal. Bisa jadi karena orang tua, ayahnya zalim misalkan, sehingga ibunya menuntut pisah, atau sebaliknya ibunya mungkin yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, atau ia berbuat hal yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga ayahnya itu menceraikannya misalkan. Artinya sang anak kan mengetahui sebab kegagalan rumah tangga orang tua. Nah, ketika mengetahui kegagalan orang tuanya, ya jangan sampai sang anak itu terulang kembali atau jatuh pada lubang yang sama. Hendaknya dia mengambil jalur yang lainnya, mencari solusinya. Dan inilah yang ya diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi perceraian itu ya dalam tanda kutip bukanlah akhir segalanya. Justru dari perceraian itulah menjadikan seseorang itu harus tumbuh menjadi lebih baik lagi. Betapa banyak orang itu derajatnya, kualitasnya akan semakin meningkat ketika dia itu gagal. Dalam urusan bisnis pun juga demikian. Banyak orang yang gagal, tapi kegagalan itu tidak menjadikan dia putus asa. Dari kegagalan itu dia melihat kelemahannya di mana, kemudian ditutupi, dilengkapi sehingga dia bisa berhasil. Pengusaha yang sukses pun dia juga pernah bergagal. Pengusaha yang sukses pun dia pernah gagal dalam usahanya. Sehingga dia mengetahui tadi celah-celahnya. Dalam rumah tangga pun juga demikian. Betul. Rasulullah SAW pun juga kadang menikahi seorang istri yang mana ini dalam tanda kutip produk gagal sebelumnya.
Akan tetapi apakah itu menjadi, oh saya nggak mau nikah dengan wanita ini, dia loh sama suaminya sebelumnya gagal berpisah, kan tidak juga. Ya mungkin di sana dulu ada faktor-faktor yang menyebabkan berpisah, sehingga itu akan diperbaiki, jangan sampai terulang lagi. Sehingga ini bukan alasan secara umum untuk menjadikan seorang itu tidak mau menikah. Itu buktikan kalau dia bisa menjadi lebih baik. Barakallahu fiikum.